Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartunya yang terbuka aja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. You are the best thing in my life. I don't react when people mention you. Oke, ada seseorang yang merasa bahwa kamu adalah sosok yang terbaik di dalam hidup dia. Ya, dibandingkan siapapun yang pernah hadir di kehidupan dia, kamulah orang yang terbaik. Kamulah orang yang paling mengerti dia, orang yang mungkin paling setia, paling sayang sama dia. Pokoknya kamu the best lah ya. Kamu orang yang paling the best. Jadi sekarang tuh dia udah nggak mau peduli dengan mendengarkan omongan orang-orang. Bahkan dia udah nggak peduli dengan pembahasan orang-orang tentang kamu gitu. Release your ex. Ntar ya. Aku melihat di sini ada kemungkinan dia ingin melepaskan energi mantannya terlebih dahulu ya. Dia ingin fokus dulu kayaknya dengan kehidupan dia, dengan keinginan dia untuk move on kah dari mantannya. Aku lihat di sini kamu dengan dia memang LDR ya, berjauhan. Terus itu juga aku melihat di sini kayak akan ada perjalanan yang dia lakukan, entah ini mungkin karena pekerjaan atau dia mau liburan, atau bahkan dia ingin melakukan perjalanan ke arah kamu, datang lagi ke kamu. Free yourself. Kemungkinan juga mungkin bisa jadi sebagian besar dia melakukan perjalanan karena memang dia ingin liburan, atau ini karena pekerjaan ya, karena free yourself itu tentang kemapanan diri ya, kesuksesan, kestabilan. Dia ingin menyukseskan dan menstabilkan hidup dia, entah itu dari materi ya, atau bisa jadi mentalnya ingin distabilkan, seperti itu. Aku melihat di sini dia masih tetap stay optimis, tetap tetap optimis, tetap yakin tentang percintaan dia. Siapapun yang nantinya akan menjadi pasangannya itu pasti akan datang, pasti dia akan bertemu dengan pasangannya itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata ada yang red flag nih, entah ini kamu di mata dia yang red flag atau dia di mata kamu yang red flag. Tapi siapapun di sini yang red flag, aku melihat di sini kayak sebenarnya sudah diberitahu oleh semesta sejak awal ketika kalian bertemu ya. Red flagnya di mana? Apa yang membuat red flag gitu? Sepertinya sudah diberitahu semua, sudah dijelaskan. Dan aku lihat di sini juga kamu tahu kok ya. Kalau misalkan dialah yang red flag, kamu sudah tahu sejak awal nih orang red flagnya apa aja gitu. Kalau misalkan di sini kamu yang red flag, berarti sebenarnya dia udah tahu apa aja yang red flagnya dirimu gitu ya. Aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang masih perlu untuk dia lepaskan tentang kontrol isu yang saat ini dia alami ya. Aku lihat di sini entah apa itu kontrol isunya ya, bisa jadi tentang free yourself ini ya, tentang kestabilan, abundance ya, kemapanan, kekayaan, kemudian mungkin juga release your ex itu ya. Mantannya dia ingin melepaskan kontrol isu dari mantannya, atau apapun situasi yang berhubungan dengan kontrol isu yang saat ini dia rasakan. Kemudian di Empress, sifat yang mengontrol, sifat yang mendominasi dari si dia atau bisa jadi dari kamu. Kalian situasikan aja ya. Tapi ini aku lihat memang dia orang yang punya sifat pengontrol dan manipulatif ya, dari waktu ke waktu. Terus itu juga seiring berjalannya waktu, aku lihat di sini kamu sudah paham banget dengan orang ya. Dia selalu mencoba memanipulasi kamu, mengontrol kamu untuk mendapatkan semua keinginan dia. Tapi giliran dia
giliran kamu kamu menginginkan sesuatu, nih orang nggak peduli dengan keinginan kamu ya. Aku lihat di sini, jadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting kebutuhannya terpenuhi, dia nggak peduli dengan siapapun gitu. Bahkan banyak hal yang kamu harapkan dari dia, tapi sampai detik ini pun tidak ada yang terrealisasi. Aku lihat di sini ya, dia selalu hanya mementingkan dirinya sendiri. Setelah sekian lama juga nggak ada tuh ya keinginan kamu yang bisa dia wujudkan ya, karena orangnya memang manipulatif banget. Orangnya hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian ada death, tapi dia juga nggak mau membuat kamu benar-benar pergi dari dia atau membuat situasinya berubah. Dia nggak mau, dia maunya kita tetap bersama. Sayangnya di hubungan ini ada situasi yang terus berulang, dan situasi yang berulang ini terus-terusan menyakiti kamu ya. Misalkan tentang apa, perselingkuhan. Mungkin dia berulang kali berselingkuh, tapi kamu selalu maafkan dan memberikan dia kesempatan untuk berubah, taunya nggak berubah-berubah, sehingga hubungan ini mau nggak mau harus dipisahkan. Kamu dengan dia harus dipisahkan agar dia bisa berubah secara signifikan terlebih dahulu, agar hubungan kalian bisa lebih jujur dan lebih terbuka serta memiliki hubungan yang lebih kokoh. Intinya ada situasi yang selalu berulang dan itu menyakitimu ya. Three of Pentacles ya, aku lihat masalahnya sangat besar banget dan kayaknya sih butuh seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di antara kamu dengan dia gitu ya. Terus itu juga ada indikasi kurang adanya kerjasama tim di antara kamu dengan dia ya. Padahal kalian di sini punya tujuan yang sama, tapi tidak mau adanya kolaborasi di antara kalian untuk menyatukan energi kalian untuk mencapai tujuan kalian seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini banyak masalah ya di antara kamu dengan dia. Terus itu juga bisa jadi masalahnya ini ya gara-gara pekerjaan ya. Ada pihak ketiga di antara kamu dengan dia, dan pihak ketiganya salah satunya adalah pekerjaan ya. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan teman-teman kerjanya seperti itu, sehingga mungkin kamu serasa kayak selalu diabaikan karena dia lebih memprioritaskan karir, pekerjaan seperti itu, sehingga ada pihak ketiga yang ini berurusan dengan pekerjaan. Justice, aku lihat saat ini dia kayak sedang mendapatkan keadilan dari apa yang dulu pernah dia lakukan, dan bahkan ada yang berhubungan dengan hukum. Saat ini dia kayak ada yang berurusan dengan hukum, entah apa itu, tapi apa yang dulu pernah dia lakukan, dia saat ini sedang mendapatkan keadilannya. Misalkan dulu dia pernah korupsi ya sekarang dia kena deh ditangkap KPK gitu ya, diusut oleh KPK. Atau bisa jadi kalau misalkan dia dulu menggelapkan dana ya korupsi itu namanya ya, atau apapun lah ya, apapun di sini aku lihat dapat justice, dia dapat pengadilan ya, pengadilan. Karena ini dari tiga kartu pertama yang kita baca adalah tentang sifat dia yang buruk ya, atau keadaan dia yang buruk. Kemungkinan saat ini dia sedang mendapatkan keterpurukan, karena di sini ada Ten of Wands, beban kerja yang berat. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mendapatkan karma buruk, dan dia harus bisa bekerja keras untuk menyelesaikan karma buruk dia. Itu tadi, misalkan nih dia pernah menggelapkan sejumlah uang dari pekerjaannya dulu. Sekarang ya dia harus pontang-panting kerja untuk menghasilkan uang untuk bisa membayar penggelapan uang yang dia pernah ambil dari pekerjaannya dia yang dulu, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Karena aku lihat di sini Ten of Wands, beban kerja yang sangat berat. Ya, aku lihat di sini sampai-sampai dia kayak nggak bisa memprioritaskan percintaan atau romansa-romansaan tuh nggak bisa. Karena dia harus menanggung beban
dari apa yang telah dia lakukan selama ini, kayak gitu ya. Apalagi di sini dia masih Knight of Wands. Knight of Wands itu orang yang masih impulsif ya. Jadi bisa jadi pekerjaan dia saat ini nggak tetap, ataupun kalau misalkan tetap tuh kayak pendapatan tuh nggak lancar gitu loh ya. Misalkan kayak dia mungkin sales real estate tuh kan nggak setiap hari ada closing kan. Nah kayak gitu. Misalkan sales mobil gitu kan, nggak setiap saat dia bisa closing kan, nggak semua orang setiap saat beli mobil. Nah kayak gitu ya contohnya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu masih pekerjaannya masih kilar-kilir. Tahu kilar-kilir nggak sih? Masih sana sini nggak jelas kayak gitu ya. Kalau ada ya syukur, enggak ya capek kayak gitu loh ya. Terus itu memang orangnya kuat, orangnya mandiri. Memang kalau dia udah yakin pada satu A, dia akan lakukan A, tapi juga dia gampang bosen. Kalau yang A itu sudah menurut dia tidak memberikan dia kenyamanan ya, tidak bisa memberikan dia ketenangan, dia akan pindah. Mana yang dia mau, misalkan B, ya udah dia pindah ke B kayak gitu. Jadi dia ini orang yang belum konsisten, mau itu dalam pekerjaan ataupun hal lainnya ya. Jadi karena ini aku lihat bebannya adalah beban kerja ya, saat ini beban kerja. Ini makanya di sini ada the honeymoon. Bisa jadi dia kilar-kilirnya ini ya, dia harus berpindah-pindah kota gitu ya, cari-cari konsumen seperti itu. Gimana pokoknya cari uang untuk bisa menyelesaikan justice-nya ya, pengadilan yang saat ini dia dapatkan itu ya. Misalkan ya itu tadi, misalkan korupsi ya, dia harus cari uang yang banyak, benar-benar beban kerja banget ya. Dia harus pontang-panting kerja cari uang untuk bisa menutupi keuangan yang dulu pernah dia ambil gitu saja gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini beban dia berat banget, pontang-panting banget dia. Makanya ketika ada kamu di hidup dia menganggap kamu adalah the best, yang paling the best. Bisa jadi mungkin selama ini kamu selalu membantu dia secara materi, kamu selalu membantu dia untuk mencarikan solusi dalam hidup dia, kamu yang selalu memperhatikan dia, sayang sama dia. Tapi mungkin sekarang sudah tidak lagi. Mungkin sekarang kamu sudah berpisah dengan dia ya, atau ya karena beban kerja kamu mungkin menghindari dia ya kan. Nah jadi ya udah, dia tanggung sendiri. Karena di sini aku lihat bebannya tuh dia tanggung sendiri. Ada Ten of Wands ya. Kamu sebagai cinta dia aja kayak nggak masuk gitu loh di kehidupan dia nih kan. Ten of Wands, dia nggak bisa dulu untuk memprioritaskan cinta-cintaan saat ini. Bener-bener beban dia adalah kerja gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke, kita lihat deh, kamu sebenarnya seperti apa sih dulu terhadap dia sehingganya sampai dia menganggap kamu adalah sosok the best di dalam hidup dia. Apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia selama ini sehingga dia menganggap kamu yang terbaik dalam hidupnya? Apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia sehingga dia menganggap kamu the best? Eight of Swords reverse ya, kamu ternyata selama ini bisa membebaskan dia dari pelarian dia. Jadi mungkin selama ini ketika kamu datang di kehidupan dia, atau ketika kamu ada di sisi dia waktu itu, dia itu dalam masa-masa pelarian. Entah itu pelariannya karena pekerjaan, karena apa yang dulu pernah dia lakukan ya, mungkin itu misalkan dia korupsi gitu ya, atau dia punya hutang lah ya karena dia korupsi gitu. Kamu membantu dia, entah itu mungkin kamu memberi dia secara materi atau mencari solusi ya. Intinya kamu membantu dia untuk membebaskan diri dia dari pelarian dia, menemukan jawaban dari apa yang harus, dari pertanyaan-pertanyaan dia, atau dari apa yang harus dia lakukan ya. Mungkin ketika ada kamu, dia bisa
adu apa ya, bukan adu sih, lebih tepatnya kayak berbagi argumen gitu loh, berdiskusi ya, berdiskusi untuk cari cara gimana ya untuk melepaskan ketegangan, melepaskan kekhawatiran yang selama ini menjadi ketakutan dia atau kekhawatiran dia. Ya, mungkin kamu selalu membantu dia untuk cari solusi, atau bahkan mungkin membantu dia secara materi ya, atau bahkan mungkin mendukung dia, selalu memotivasi dia, memberikan semangat ke dia untuk bisa lebih bekerja keras atau bersemangat untuk cari cuan kayak gitu ya. Intinya di sini dia merasa ketika ada kamu, dia merasa lebih optimis, merasa tercerahkan, lebih percaya diri, lebih lebih mampu untuk bangkit seperti itu ya. Apalagi di sini mungkin selama ini dia mendapatkan penolakan, kritikan, pengabaian, pelecehan ya. Intinya dulu mungkin dia pernah dianggap tidak penting, tapi ketika ada kamu, dia mendapatkan support, dia merasa disayangi, merasa dilindungi, merasa diperhatikan, dibantu ya, dibantu terus itu ya, ada gitu loh, ada kamu di sisi dia gitu loh. Ya, jadi ketika dia dulu dijauhi, ada kamu yang masih tetap stay, mau sama dia kayak gitu ya. Bahkan ada Eight of Swords ya, kamu selalu menyemangati dia untuk tetap maju dikala dia sudah kayak menyerah, dikala dia kayak sudah lelah gitu ya. Kamu selalu mendukung dia untuk menyemangati dia untuk tetap maju, kamu selalu ada di sisi dia. Bahkan dikala orang-orang sudah menyerah terhadap dia, kamu tetap maju bersama dia gitu, kamu tetap ada di sisi dia, bergerak maju dengan rencana-rencana yang sudah kalian buat ya. Walaupun mungkin di sini ada indikasi sering sekali terjadi beberapa perselisihan di antara kalian ya, sering ada pertengkaran gitu ya. Tapi aku lihat di sini kalian pelan-pelan ya, lambat-lambat, sedikit demi sedikit ya, kalian tetap bergerak maju gitu. Aku lihat di sini kamu tetap, walaupun karena dia mungkin stres ya, capek dengan keadaan kehidupan dia yang rumit, yang ruwet gitu, tapi kamu tetap selalu step by step, pelan-pelan tetap ada untuk dia, tetap maju bersama dia, tetap berpikiran positif, tetap mendukung dia. Walaupun di sini sering ada beberapa perselisihan, pertengkaran di antara kalian, tapi kamu tetap pelan-pelan jalan bersama dia untuk menghadapi semua keadaan kayak gitu ya. Walaupun sulit gitu, kamu tetap jalan bersama dia untuk terus maju. Terus juga di mata dia kamu adalah sumber keseimbangan dia ya, sumber memberikan keseimbangan dia. Terus juga kamu itu orang fleksibel ya, ketika dia lagi sibuk, dia lagi pusing, dia lagi nggak mau diganggu, kamu nggak ngeganggu dia ya, kamu memberikan ruang dan waktu untuk dia sendiri dulu, untuk fokus dengan kehidupan dia, untuk menyelesaikan masalah dia. Ketika dia sudah selesai dengan masalah dia butuh kamu, dia ingin dihibur oleh kamu, dia ingin dipuk-puk sama kamu ya. Ketika dia datang, walaupun setelah sekian lama kamu dicuekin ya, tidak dihargai, tidak apa-apain sama dia, tiba-tiba datang setelah sekian lama ya, kamu tetap welcome sama dia, kamu tetap hadir, kamu tetap ada untuk dia gitu ya. Kalian tetap mau beradaptasi dengan dia, kamu tetap fleksibel dengan keadaan dia, situasi dia ya. Terus itu juga kamu selalu ya, aku lihat di sini ada two of pentacles ya, kan keadaan dia lagi sulit ya. Terus juga ada keinginan juga yang dia ingin lakukan. Jadi dia selama ini kan sibuknya sama itu, sama karir, sama pekerjaan, sama menghasilkan uang. Bahkan aku lihat juga mungkin dia ini ada yang sampai berhutang-hutang loh untuk mendapatkan sesuatu ya. Tapi kamu tetap selalu setia gitu loh sama dia, kamu selalu bisa mendukung dia, kamu selalu bisa menghargai dia, kamu selalu bisa memahami dia gitu ya. Walaupun di sini kamu sering diabaikan, walaupun dia selama ini tidak bisa memberikan keseimbangan, baik itu waktu, pikiran, perasaan, situasi ya terhadap kamu, tapi kamu tetap ya udah kayak tetap menunggu dia, tetap yakin sama dia, tetap bersama dia gitulah ya. Yaitu tadi step by step, pelan-pelan kamu tetap memahami dia, tetap mencintai dia, tetap menyayangi dia kayak gitu. Itu yang membuat dia merasa kamu itu the best dalam hidup dia.
Oke, kemudian aku lihat selama ini kan dia punya kebohongan-kebohongan juga kan, dia itu red flag kan ya, ada kebohongan-kebohongan yang dia sembunyikan dari kamu. Herannya tuh ya, walaupun dia nggak mengungkapkan kebohongan itu, kamu tahu aja. Kamu bisa gitu loh membongkar kebohongan-kebohongan dia, terus itu yang apapun yang tidak terjadi kebenaran gitu ya. Kamu kayak bisa gitu loh mengulik semuanya ya. Jadi kamu tuh seperti setajam bilah silet ya, seperti setajam silet, bisa merobek-robek apa yang selama ini dia simpan rapat-rapat, dia simpan kuat-kuat gitu ya, tapi kamu bisa aja gitu loh merobek semua apa yang selama ini dia sembunyikan gitu ya, sehingga timbullah situasi yang baru, timbullah peluang-peluang awalan baru di dalam kehidupan kalian kayak gitu loh. Jadi entah apa yang selama ini dia yang bohong-bohong sama kamu, ada aja yang ketahuan. Terus itu ya mungkin nanti akan ada pertengkaran lah, kesalahpahaman, tapi setelah itu ya tetap akan ada peluang-peluang baru yang terjadi di hubungan kalian, dan kamu ya jalanin gitu loh. Terus juga aku lihat di sini kamu selalu berfokus pada tujuan kamu. Kamu punya hati nurani yang jernih, pikiran yang cepat ya. Kamu itu orang yang benar-benar cerdas di mata dia, pintar, punya kekuatan otak yang itu tadi, dia bohong sekuat apapun juga tetap ketahuan sama kamu. Terus juga kamu orang yang sangat baik di mata dia. Kamu orang yang cerdas ya, kamu orang yang pintar. Terus juga orang yang sangat adil. Kamu selalu kalau misalkan kalau dia adalah fokusmu, kamu akan tetap ada untuk dia, kamu hanya berfokus pada dia, seperti itu. Kamu juga orangnya adil ya, terus itu juga kamu itu punya kewaspadaan mental, dan kamu itu selalu menghargai secara efisien langkahnya dia gitu. Apapun yang terjadi, mau seburuk-buruknya dia, mau sejelek bobroknya dia, kamu selalu ada untuk dia. Jadi walaupun nih orang buruk-buruknya, kamu tetap selalu ada untuk dia, itu di mata dia. Makanya kamu terdebes bagi dia gitu ya. Walaupun dia udah bohong kayak apa juga, kamu selalu ada untuk dia. Kamu selalu memaafkan dia, kamu selalu menerima dia lagi. Makanya di sini ada Nine of Swords, ada rasa malu ya, malu, merasa bersalah, merasa nggak enak sama kamu, karena ya itu, kenapa sih ketika sama kamu semuanya terbongkar, dan kenapa sih aku sampai bohong gitu loh sama kamu, kayak gitu ya. Jadi di mata dia tuh kamu itu salah banget aku menilai kamu gitu loh. Mungkin selama ini dia selalu mendengarkan omongan-omongan orang yang kamu begini, kamu begitu, sehingga dia nggak terlalu terbuka, atau memang sifat dia memang nggak terlalu terbuka ya. Jadi dia banyak menyimpan kebohongan, belum lagi dia melakukan perselingkuhan, melakukan trik ini itu ya. Tapi sekarang semuanya terbongkar secara jelas. Kamu tahu semua sifat aslinya dia, perselingkuhan dia, kebohongan-kebohongan dia, apapun itu. Itu tadi, kamu orang yang setajam silet, mampu memporak-porandakan semua kelakuan-kelakuan bejatnya dia, kelakuan-kelakuan jahatnya dia. Jadi saat ini dia ngerasa malu banget sama kamu. Ya, malu banget, merasa bersalah banget sama kamu. Kemudian ada Wheel of Fortune. Ya, hubungan yang selalu on off, walaupun sejauh apapun kalian berpisah, selama apapun kalian berpisah ya, Wheel of Fortune berarti selalu didatangkan kembali. Jadi ketika dia kembali, kamu selalu welcome lagi, kamu selalu menerima dia lagi ya. Itu yang membuat dia merasa bahwa kamu the best dalam hidup dia, kamu selalu menerima dia lagi. Dan herannya memang semesta itu selalu mengatur gitu loh, walaupun dia udah jahat banget sama kamu, menipu ini itu, tapi selalu dihadirkan lagi ke kamu, datangkan lagi ke kamu, bersama lagi dengan kamu, seperti itu. Jadi makanya di sini dia menganggap kamu the best ya, karena ini ya. Dia juga heran kenapa selalu didatangkan lagi ke kamu lagi gitu ya. Makanya di sini kamu the best bagi dia. Oke? Itulah yang terjadi antara kamu dengan dia. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ada Libra. Itu aja.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Di sini ada bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahirnya dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia bisa jadi ya. Ada November, Februari, Mei, Maret, Januari, Juli, September dan April, Juni dan Desember. Terus angka ini bisa tanggal lahir, umur, atau angka-angka yang berhubungan antara kamu dengan dia. 26, 18, 29, 25, 17, 27, 1, 20, 24, 9, 13, 6, 16, 2, 14, 21, 8, 7, 19, 5. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, atau ya sionya kamu atau sionya dia ya, situasikan aja. Ada sio ayam, sio anjing, sio naga, sio kuda, sio kambing, sio tikus, sio macan, sio monyet, sio kerbau, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Y, P, Q, X, U, S, B, K, V, Z, G, O, N, H, R, L, D, I, W, T, A, E, dan F. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.